Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah berada di makam pendiri leluhur pesantren terpadu, Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir. Saya dulu mondok di sini. Ini saya mau ziarah kubur ke makam guru saya. Ini guru saya yang pertama adalah Mbah Thohir Wijaya. Assalamualaikum. Saya mau khataman Quran di sini dan tahlilan. Ini Mbah Thohir Wijaya. Ini Mbah Yai Thohir Wijaya lahir tahun 1923, wafatnya tahun 99. Begitu Bunyai Munawaroh, Bunyai Thohir Wijaya. Kemudian ini guru saya. Ini guru saya. Ini untuk shot. Ini guru saya Kiai Mahmud Hamzah. Beliau lahir pada tahun 48, wafat tahun 2008. Wafatnya tahun 2008. Ini Bunyai Astuti, Bunyai Hajah Astuti Hidayati, istri Romo Yai Mahmud, guru saya. Ini makam leluhur. Biasa kita nyebutnya Mbah Kunir. Ini Mbah Kunir. Jadi dulu pada tahun 83 ya sampai dengan bahkan 86 saya masih menangi. Ini dulu makam di bawah gitu. Ini ada pohon-pohon besar, banyak pepohonan, dikelilingi pohon, lalu makam ini berada di bawah. Di bawah kayaknya mungkin karena ada lahar lalu naik-naik, tapi makam tidak kena. Dulu batu kayak batu candi gitu tempatnya, makamnya itu. Terkenal dengan Mbah Kunir. Ya saya menghatamkan Alfiyah lalu Murojaah, membaca buku-buku sering di sini. Bahkan hampir setiap malam tidur di sini dulu. Ini masih gelap, masih belum musim penerangan di tahun 83 ya. Guru nomor 1 adalah orang tuaku sendiri yang mengajari aku pertama kesederhanaan, kedua kemewahan dalam hidup. Kesederhanaan itu apa? Sederhana dalam hal materi dan jabatan atau meraih status sosial. Maka di dalam meraih materi dan status sosial termasuk jabatan wajar-wajar saja, sederhana, secukupnya, tidak perlu ngoyo-ngoyo. Kemewahan itu apa? Yang kedua adalah kemewahan. Apa kemewahan itu? Adalah pasangan hidup dan khidmah. Pasangan hidup itulah yang kemewahan yang harus saya dapatkan, saya pelihara secara mewah, saya jaga secara mewah, dan khidmah pada apa siapa saja tanpa membeda saya lakukan dengan tulus ikhlas. Berbuat baik kepada apa siapa termasuk pada hewan dan lingkungan secara tulus ikhlas, itulah kemewahan, harus saya sajikan sebaik-baiknya. Nah, maka visi hidupku terinspirasi dari guru yang utama dan nomor 1 orang tuaku adalah visi, misi, dan tradisi adalah bahagia. Bahagia dan bahagia. Maka happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Dimanapun Anda berada, semoga selalu rahmat dan barakah Allah menyertai kalian semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yai Mim, dalam channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Serta para santriku, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sekarang berada di makam keluarga Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Blitar. Disinilah saya dulu mengabdi. Ini di makam, ini yang saya tempati ini dulu hutan. Jadi makam ini dulu disebut dengan kita para santri nyebutnya Mbah Kunir. Nah, sekarang sudah dibangun begini, dulu ini makam ada di bawah. Nah sekarang sudah kayak begini, dikelilingi pohon-pohon besar dulu. Pada tahun 83, 84, 85 sampai dengan 86. Saya sering tidur di sini, saya murojaah, menghafalkan alfiyah, membaca buku-buku, sering saya habiskan di sini sampai pagi hari. Banyak nyamuknya dulu di sini. Orang bilang wingit dulu ini. Jarang sekali orang berani masuk ke sini. Saya memang ada tradisi bagi saya setiap menjelang hari raya atau secara berkala saya harus sowan ziarah kepada guru-guru saya. Pertama adalah Romo Kiai Haji Ahmad Thohir Wijaya atau yang terkenal dengan Mbah Thohir. Kemudian ada Kiai Mahmud atau Romo Kiai Haji Mahmud Hamzah, guru saya. Ada Romo Kiai Zain Masrur, ada Kiai Saiful Habib, dan ada Kiai Imam Muhtaram dan lain sebagainya. Semua dimakamkan di sini, keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Blitar. Saya biasa sowan pada Mbah Thohir dan Bunyai Munawaroh, serta Yai Mahmud dengan Mbak Tik. Saya dulu manggilnya Mbak Tutik. Dengan Mbak Tik karena saking akrabnya. Baik, saya ingin menyebut beberapa guru ya barangkali yang membentuk saya sehingga saya pada usia sekarang ini kurang sedikit dari 60, di atas 50 separuh lebih atau 56 tahun. Sejak saya dilahirkan ke dunia ini usia saya sudah 56 tahun. Artinya apa? Bahwa bisa jadi apa yang sisanya itu tinggal sedikit daripada apa yang sudah saya lalui. Nah, saya sudah dekat dengan kematian, artinya dibanding dengan perjalanan saya lahir sampai dengan sekarang ini. Saya sudah 56 berada di dunia ini, 56 tahun berada di dunia ini. Kalau saya dikasih umur sekian lagi kan berarti, masuk 56 tahun kan 100 lebih. Tapi nggak tahulah orang tua saya itu usianya, kan orang dulu itu nggak jelas tanggal lahirnya. Tapi ketika saya runut, ketika Ratu Helmina dan lain sebagainya, maka bapak saya itu lebih dari 100 tahun. Baik, saya menyebut yang pertama guru saya itu adalah orang tua saya sendiri, yaitu bapak saya. Biasa dipanggil dengan Mbah Mardi. Sebenarnya namanya panjang sekali. Saya pernah dikasih tahu namanya sampai panjang, sampai di Kiai Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Ini menyebutkan ini dan lain sebagainya. Bapak saya ini pernah satu circle ya dengan ketika di Pacitan, di Termas, dengan Mbah dulu namanya ngasih tahu saya itu Ali Mukti, yang kemudian berubah nama dengan nama Muhammad Abdul Hamid. Saya tahu nama Mbah Abdul Hamid, Mbah Hamid Pasuruan itu bernama Ali Mukti dari bapak saya. Nama beliau aslinya adalah Ali Mukti. Beliau juga bersamaan dengan itu satu circle ada 3 orang itu, yaitu bapak saya, Kang Mardi panggilnya, kemudian Ali Mukti, lalu Saridin dan Dahlan. 4 orang. Saridin itu kemudian berubah nama menjadi Mukti Ali atau Ahmad Mukti Ali yang disingkat dengan A Mukti Ali, yang kemudian menjadi rektor IAIN Jogja, Sunan Kalijaga, dan juga pernah menjadi Menteri Agama.
Beliau pernah satu circle di pesantren dengan bapak, ikut ngawulo di Termas bapak saya. Bahkan konon bapak saya itu yang tertua, ya, dengan Romo Hamid Pasuruan. Nah, beliaulah yang membentuk saya kira, bapak saya ini yang sejak kecil saya digendong nonton wayang. Saya sering digendong di belakangnya tidur nonton wayang jauh. Nonton wayang sampai di Ngunut ya. Ngunut itu sebelah sungai. Sedangkan tempat saya di Desa Slemanan itu nonton Dalang Murdi. Dari Tulungagung itu ada pertunjukan wayang di Ngunut kalau nggak salah, di Pakel itu. Pakel, kemudian di Ngunut juga pernah. Pakel itu sini sana. Saya digendong di belakang itu nonton wayang, tapi saya tidur. Tapi ternyata apa? Walaupun saat itu saya tidak mengerti wayang, ternyata di kemudian hari wayang itu seolah menancap dalam pikiran saya. Artinya apa? Bahwa otak itu ternyata mampu merekam. Gitu loh. Otak, sekalipun kita tidak sadar, kita tidur pun otak kita masih bisa merekam. Bahkan orang sudah mati, jasad sudah rusak semuanya, maka otak itu masih bisa merekam di mana ia berada. Oleh karena itulah maka ziarah kubur itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena bacaan-bacaan kita, jejak-jejak kita, pembicaraan kita di sekitar otak guru kita itu masih direkam dengan baik. Nah, untuk itulah maka saya selalu membiasakan untuk ziarah kubur. Pertama Mbah Kunir ini, saya tidak tahu orangnya, ini sudah lama. Kemudian guru saya Mbah Tohir Wijaya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kali membentuk saya kira bapak saya. Kehidupan saya, bagaimana bersikap, bagaimana saya menjalani kehidupan itu seperti apa, bahkan bagaimana saya itu berpersepsi, mohon maaf dalam tanda kutip, terhadap Tuhan. Bagaimana saya harus bertauhid. Dengan kata lain, bagaimana saya itu beragama. Masih ingat sekali bapak saya mengatakan, agama itu gampang le, sing angel menungsane. Agama itu apa ya? Ya pokoknya kowe kudu siji seneng, loro nurut, nuruti kowe kudu nurut ya, nurut sapa wae, nuruta lakune urip, terus nuruti manut nang sapa wae sing apik menurut atimu, rasamu penak manuta. Terus nuruti sapa? Nuruti gurumu, nuruti orang tuamu, terus nyenengke Gusti Allah. Nyenengke Gusti Allah piye? Piye cara nyenengke Gusti Allah? Nyenengno makhluke. Nyenengke Gusti Allah itu menyenangkan makhluknya. Ojo bedak-bedakne kekancan nang sapa apa wae. Sapa apa wae iku gayane Gusti Allah kudu mbok senengi. Tentu carane beda-beda. Kamu menyenangi semut tentu berbeda dengan menyenangi gurumu. Kamu menyenangi yang dalam tanda kutip tata zahirnya itu sebagai tukang judi tentu berbeda dengan menyenangi ustadz. Tapi intinya semua disenangi. Kenapa? Karena semua itu makhluk ciptaannya. Termasuk apa yang diperbuat oleh manusia itu dilakukan oleh dalangnya yaitu Allah. Lah, kenapa saya mengatakan dalang? Karena saya itu ternyata pedalangan atau pewayangan itu telah menginspirasi saya bagaimana saya bertauhid. Bahwa si Sengkuni sampai bisa melakukan tipu muslihat yang sedemikian itu tidak lain hanyalah kulit mati. Dia bisa begitu karena dalangnya hebat. Namun bukan berarti kalau ada maling hebat, ada politikus yang sangat licik itu lalu Allah itu maha hebat. Enggak, artinya bahwa itu harus disadari bagaimana kita melihatnya sebagai perwujudan Allah. Itu dicipta oleh Allah dan bagaimana kita menyikapi itu dicatat, diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang pertama melihat itu tadi disebut dengan musyahadah. Bagaimana kita melihat di luar diri kita itu, yakin itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa seizin Allah. Namanya musyahadah. Terus bagaimana kita mensikapinya, itu diawasi dan dicatat oleh Allah. Kalau kita mensikapinya baik, maka dicatat kebaikan. Sebaliknya kalau kita mensikapinya jelek, kita akan dicatat kejelekan. Nah itu yang pertama bapak saya. Lalu yang kedua, mungkin dalam perspektif tasawuf ya. Kehidupan ya, masih kehidupan. Yang kedua adalah pondok pesantren Mambaul Hikam. Sekalipun secara resmi saya tidak pernah mondok di Mambaul Hikam, di mana di pondok ini ada satu kegiatan tarawih tercepat di dunia. Itu saya pernah melakukan sejak kecil. Disitulah aku sholat sejak kecil.
Hidup saya kecil dulu itu di situ, sehingga saya itu bergelut itu dengan para santri. Saya mandi di kolam Mambaul Hikam. Nah, di mana saat itu kalau Gus Dia yang sekarang jadi Kiai, Kiai Haji Muhammad Diyauddin Zamzami itu masih kecil, masih mondok di Lirboyo. Apalagi Gus Son ya, Kiai Haji Son Haji itu juga masih kecil. Nah, saya pernah dititipi surat oleh Mas Imam Mutakin pada saya di Kairo. Mas Imam Mutakin ini santri Lirboyo sekamar dengan Gus Son. Beliau melanjutkan kuliah di Al Azhar Mesir. Karena saya saat itu ikut daurat, lalu dia menulis surat kepada Gus Son. Lalu saya sampaikan karena saya sibuk, saya titipkan pada Mbak Ayu saya namanya Marfu'atin dan sudah disampaikan kepada Gus Son. Imam Mutakin dari Nganjuk. Sekarang konon katanya diambil menantu Kiai besar di Pasuruan, nggak tahu saya namanya. Lalu yang kedua adalah yang membentuk saya adalah ini Mbah Thohir Wijaya, Kiai Haji Ahmad Thohir Wijaya. Ini pesareannya di depan saya, pesarean atau makam beliau, makbarah beliau di depan saya itu, Mbah Thohir Wijaya. Ya, beliau lah, sekalipun saya tidak terlalu sering ya dalam tanda kutip, karena beliau adalah pejabat tinggi negara di Jakarta sebagai anggota DPA dulu kalau saya, Dewan Pertimbangan Agung dan juga DPR di DPR MPR di Jakarta ya, tinggal di Jakarta. Saya jarang ketemu, tapi kalau beliau pulang selalu saya dipanggil, dikasih amal, dikasih fatwa. Saya dapat perspektif tasawuf dari beliau. Tasawuf itu dari beliau. Kemudian ada guru saya lagi yang hampir tiap hari dalam tanda kutip ya, seandainya saya itu telur adalah saya ini dianggermi oleh beliau Romo Kiai Haji Mahmud Hamzah. Kuburannya di depan saya, di set ke sana di set sebentar kelihatan. Ya, dari sini kelihatan tuh. Tulisannya kelihatan. Kiai Mahmud. Ya. Kiai Mahmud Hamzah. Saya mengumpamakan seandainya saya itu telur sehingga menjadi ayam atau kutuk itu dikeloni dalam artian keilmuan ya, dikeloni oleh beliau, diengremi oleh beliau hampir tiap malam. Bahkan saya itu menjadi pemijatnya hampir tiap malam. Saya juga bertugas untuk dalam tanda kutip totok-totok kamarnya kalau membangunkan. Tugas saya dulu kan belum musim yang namanya air tuh sungai, saya nimbo dan lain sebagainya, menyiapkan berbagai hal, kamar mandi dan juga baju beliau. Khidmah saya pada beliau itu. Beliau mengajari saya kira dalam hal linguistik, balaghah, bahasa lah. Hanya penguasaan alfiyah dari beliau, saya belajar alfiyah dari beliau. Saya belajar nahwu, shorof itu dari beliau. Beliau yang termasuk stylistika bahasa. Beliau sangat menguasai hal itu. Kitab kuning dan juga ada Yaizen Masrur ada agak di sana. Ada juga saya berguru Quran kepada Gus Nafi, Pondok PP, ya, Pondok Pesantren HM, Bahaijatul Qurra. Jadi gini, dulu tradisinya pondoknya tinggal di kamar di Al-Kamal, tapi banyak santri-santri yang ngaji kepada Gus Nafi, kepada Gus Din, putra Al-Maghfurlah Romo Kiai Ahyad. Istilahnya kita itu pondok kidul. Pondok kidul, ini pondok lor, ini pondok kidul. Ya kalau ngaji Quran itu gerutu-gerutu ke pondok kidul. Kalau ngaji nahwu itu di pondok lor. Banyak juga pondok kidul itu yang ngaji di pondok lor. Pondok lor itu Al-Kamal, asuhan Mbah Thohir Wijaya. Pondok kidul itu namanya Mahaijatul Qurra, itu asuhan Al-Maghfurlah Romo Kiai Ahyad. Nah, termasuk kemudian saya juga berguru tasawuf ya. Saya masuk pada dunia thariqah kepada Kiai Dimyati Romli Peterongan, Jombang. Lalu saya juga di bai'ah thariqah Romo Kiai Munajat Tanjung. Saya juga pernah ikut thariqah Kholwatiyah asuhan Gus Hudi atau Kiai Haji Hudi Abdul Hayy Ciliwung. Ciliwung itu Malang, kota Malang. Ya, saya sering main di pondok, istilahnya pondok apa yang di sana itu, yang kita pernah ke sana, lupa namanya. Di pondok Ciliwung itu pokoknya, pondok Ciliwung. Ya pokoknya yang sebelah ke arah Tumpang itu.
enak sekali. Lalu saya juga berguru pada Mbah Yakub, panggilannya Muhammad Yakub Kendal Payak. Dan kemudian juga berguru kepada Mbah Muhammad Irfan dalam, tapi bukan thariqah tapi kehidupan. Dan yang terakhir ini adalah saya juga pernah dibai'ah berguru pada Habib Lutfi Pekalongan. Pada awal-awal tahun berapa lupa saya, pokoknya itulah saya. Awal sebelum muktamar di muktamar thariqah di Pekalongan tahun 2003 ya kalau nggak salah. Ya 2003 ya. Ya, saya pernah mengikuti berbagai kegiatan beliau ya. Dan yang terakhir ini saya ikut guru mursyid thariqah Sofaiyah, yaitu di bawah asuhan Abi Nizam atau Gus Nizam, pencipta, pelantun, syair tanpa waton. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa di Wonoayu, Sidoarjo, desa Wonoayu, kalau nggak salah, Simo Ketawang, Tanggul, Sidoarjo. Ini kita kenalnya Kesimo istilahnya, ASB Kesimo. Ya, di bawah asuhan beliau saya sampai sekarang menjadi penganut thariqah Sofaiyah. Apa thariqah Sofaiyah itu? Ya sebenarnya thariqah itu apa? Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah. Saya kalau di Mesir dulu di bai'ah thariqah Sadiliyah oleh Syekh Abdul Wasi' Abdul Hamid Asyadili di Masjid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Disitulah saya sering berjumpa beliau. Saya di makbarah, di makam Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Kairo, Mesir. Saya kira begitu, jadi penting menurut saya sih bagaimana kita ini selalu menyambung faid, menyambung silaturahim, tidak putus kepada guru-guru kita dan juga orang tua kita sekalipun sudah meninggal. Maka tradisi menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan, kapanpun akan saya sempatkan untuk sowan ke para guru-guru saya dan juga orang tua saya yang sudah meninggal. Berapa menit? Saya kira cukup begitu ya untuk pengantar ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Kenapa ini dilakukan? Loh, manusia itu tidak mati. Gitu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna. Orang yang meninggal, jasadnya saja yang meninggal itu. Justru mereka hidup itu loh. Para guru-guru kita ketika meninggal dunia itu justru mereka enggak meninggal, justru mereka hidup. Bahkan mendapatkan rezeki dari Allah. Farihina bima atahum, itu. Bahagia sekali mendapatkan balasan, maka mati dengan wafat itu berbeda. Gitu. Kita mukmin itu wafat bukan mati, yang mati jasad kita. Yang mati itu nafsu kita diikuti oleh jasad. Sedangkan rohaniyah mukmin tidak pernah mati, tapi wafat. Wafat itu memenuhi janji, melaksanakan tugas dengan baik, kemudian mendapatkan balasan atau ujroh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa? Orang mukmin lah yang bisa memainkan keduniaan ini. Hanya mukmin bisa memainkan hidup di dunia ini untuk menjalankan tugas secara baik, gitu loh. Ya toh? Wafat itu menjalankan tugas secara baik. Sehingga ketika nafsu mati diikuti oleh jasad mati karena matinya nafsu, dia bersama kuburannya, yang tinggal hanya otaknya yang bisa merekam. Gitu. Kalau kita ziarah kubur, otak itu masih bisa merekam. Tapi mukmin wafat itu memenuhi tugas dengan baik. Dia melaksanakan tugas baik, dia itu mendapatkan balasan. Apa itu? Terbebas dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga. Saya kira begitu. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitinya kan dengan Mbak Indah Selwa. Pramuka ini. Tampil. Nah, kalau mengijak oleh menyepak ya. Hubungan nih.
Amin. Amin. Rasulika mengatakan hidup mati Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Amin. dunya wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut. Amin. Wa rahmatan minka wa maghfiratan Amin. Allahumma inna nas'aluka maut. Amin. Wa najatan minan nar wal ghafran minal Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam Amin. taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min Cuma itu doang, amin. 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 Gimana dua wong? Langkai. Sugih ngamu sugih sembarang. Amin. Jangan ngaji di tok saung. Dulu dulu lah amin kan banyak. Oh. Amin. Amin. Amin.